Damn. Hai Kulkas Mania. Gimana nih kabar kalian? Pasti udah pada kangen kan sama Podcast Ma? Sekarang Podcast Ma hadir kembali dengan episode ke-9. Sebelumnya kenalin, aku Nurbaiti Susmadewi dari Humas dan Media Angkatan 2021. Untuk kalian yang baru pertama kali dengan Podcast Ma, selamat datang dan selamat mendengarkan. Tema episode Podcast Ma kali ini gak kalah seru loh dari episode-episode sebelumnya. Podcast Ma episode kali ini bakalan ngobrol-ngobrol santai bareng narasumber kita yang kece-kece banget pastinya. Penasaran gak sih siapa aja narasumber kita? Kita bakal ngobrol bareng pengurus baru Podcast Tirta 2023 yang keren banget. Di sini ada Ica dan Sanas. Boleh dong kakak-kakak cantik say hello dan perkenalan diri. Hai, perkenalkan nama aku Sahnat. Aku angkatan 2022, jabatan aku sebagai staf muda. Boleh dong say hello-nya kalian Ica dan perkenalan diri. Halo, aku Ica Monika dari angkatan 2022, jabatan sebagai pemagang. Halo kakak cantik, gimana nih kabarnya kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah baik. Tentunya sangat senang dan bisa diundang di podcast Kokesma ini yang sangat wow. Dan ini pertama kalinya loh bagi aku diundang podcast. Wah, seru banget ya pastinya nanti tuh. Kesibukan saat ini apa aja sih? Mungkin boleh dari Kak Ica dulu. Wah, kesibukan untuk saat ini itu tentunya biasa ya, ngerjain tugas, terus kayak rapat di hari libur, terus paling itu sih kalau misalkan nggak rapat atau nggak nugas, paling itu tidur seperti itu. Iya, nugas lagi ya Kak. Kalau untuk Kak Sanas, apa nih Kak untuk kesibukannya saat ini? Nggak beda jauh sih sama Kak Ica tadi, sama aja kayak sibuk ngerjain tugas, bikin makalah, dan tentunya ikut beberapa UKM dan organisasi. Nah, kalau untuk Kak Ica dan Kak Sana sendiri nih, ikut berapa organisasi sih untuk saat ini? Kalau aku ikut UKM dan sebenarnya cuma 2 doang sih, yang satu UKM dan yang satunya organisasi kampus. Itu DPM FEB. Kalau untuk Kak Ica sendiri, apa nih organisasi saat ini Kak? Kalau aku ikut UKM dan HIMA. Oke. BTW, kalian tahu Kokesma pertama kali dari mana nih? Boleh dari Kak Ica dulu. Oke. Aku tahu dari pengenalan UKM Fest pada saat PKKMB Unif itu, sehingga saya langsung tertarik ketika dijelaskan apa itu Kokesma gitu. Terus beberapa hari kemudian gitu saya mencari IG Kokesma gitu. Lalu saya nge-DM kayak Kak oprek Kokesma kapan gitu kan. Terus dibalas tuh lalu dikasih link grup Hatta Muda gitu. Lalu saya masuklah ke grup itu. Setelah itu beberapa hari kemudian dibukalah opreknya, lalu saya daftar. Seperti itu. Wah, ternyata gercep juga ya Kak Ica ini. Langsung nge-DM Kokesma gitu. Saking mau cepet join Kokesmanya. Boleh dong dari Kak Shanas, tahu Kokesma pertama kali dari mana nih Kak? Kalau aku sama sih, ya dari awalnya dari UKM Fest. Terus habis itu kayak, wah ini kayak seru banget nih, kayak Kokesma nih jualan-jualan gitu. Nah dari situ aku kayak lihat-lihat IG-nya Kokesma kan. Terus habis itu aku kayak nunggu info aja kapan nih Kokesma buka open recruitment, udah gitu deh. Wah, ternyata cocok ya berarti sama Kak Sanas kayak yang suka jualan terus ngeliat, wah ini UKM juga jualan nih. Berarti cocok ya Kak ya Kokesma nih. Oke. Kak kuliah kan udah padat ya.
Dan pastinya udah cukup melelahkan nih buat kita gitu kan sebagai mahasiswa. Nah, di tengah padatnya kegiatan kuliah yang begitu banyak, kenapa kalian memilih untuk bergabung ke Kokesma? Alasan masuk Kokesma mungkin boleh dari Kak Sanas dulu nih. Kalau aku tadi udah bilang, tadi kan aku alasan masuk Pokesma itu karena UKM Fest ya. Soalnya waktu aku jadi awal-awal maba itu, aku kayak ada niatan banget nih pengen masuk UKM. Tapi aku bingung masuk UKM mana. Nah, diadakanlah di kampus tuh UKM Fest. Pengenalan UKM-UKM yang ada di kampus. Dan aku tuh langsung kayak minat ke Kokesma. Soalnya tadi kayak yang jualan-jualan gitu kan. Dan aku tuh kayak nggak pengen jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu Pak. Kuliah pulang kan kayak yang ngebosenin aja gitu kalau misalnya kuliah pulang tanpa ada kegiatan lainnya. Kalau misalnya kita ada kegiatan, pasti kayak lebih asik, lebih seru gitu. Ih, betul banget Kak Sanas ya. Kita sefrekuensi nih Kak ya. Gak mau jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Untuk dari Kak Ica sendiri gimana nih Kak Ansan pertama kali masuk ke Kesma? Karena saya itu tertarik dan ingin belajar lebih mengenai peroperasian. Terus saya juga sejak SMP itu emang kayak semangat itu sibuk, terus kayak ikut-ikut organisasi gitu. Jadi sampai kuliah tuh kalau misalkan saya ngikut apa-apa nanti jadi kayak aneh itu, karena emang udah dari SMP tuh sering-sering ikut organisasi itu. Wah, emang sih Kokesma itu keren banget gitu ya. Apa benefitnya tuh banyak banget gitu buat kita-kita ya kan. Oke nih, lanjut lagi. Untuk bisa bergabung jadi pengurus Kokesma kan lumayan panjang nih ya. Ceritain dong boleh proses kalian sampai bisa gabung gitu jadi pengurus Kokesma saat ini. Karena keren banget sih kalian tuh bisa memutuskan untuk bisa join Kokesma dan emang niat banget pengen masuk Kokesma, itu keren. Gimana, boleh ceritain dari sana dulu? Oke, jadi waktu awal-awal tuh ada pembukaan oprek Kokesma kan. Aku tuh ikut di Kokesma di oprek itu. Sampai akhirnya aku bergabung di Kokesma. Gak lama dari itu diadakannya pelatihan dasar yaitu Diksar. Dari situ aku bisa ketemu senang banget nih ketemu teman-teman yang berbeda jurusan dan berbeda angkatan. Dan aku bisa ngerasain lingkungan dan pertemanan kekeluargaan dalam Kokesma. Setelah Diksar ini ada kegiatan lagi yaitu Dikor. Di situ tuh benar-benar seru banget karena aku bisa dapet keluarga yang menyenangkan, kelompok yang menyenangkan, baik, bisa tahu hal-hal yang belum aku tahu. Dan itu kan Dikor tuh nginep ya 2 hari 1 malam. Jadi di situ tuh kayak proses pendekatan aku sama teman-teman aku. Sampai akhirnya setelah Dikor ini selesai, kita tuh anggota Kokesma tuh dikasih kesempatan untuk ngerasain kepanitiaan, yaitu kepanitiaan RAT. Di kepanitiaan itu seru banget karena kita belum jadi pengurus tapi kita udah bisa tahu gitu loh, kalau misalnya kita belum diangkat jadi pengurus tapi kita bisa ngerasain kepanitiaannya itu. Di kepanitiaan itu tuh seru banget karena kita belum jadi pengurus Kokesma tapi udah dikasih kesempatan bagaimana sih gabung dalam sebuah kepanitiaan, event ataupun acara. Seru banget, bisa belajar banyak hal. Jadi sebelum aku jadi pengurus, kita tuh udah tahu gimana gambaran kita di sebuah kepanitiaan. Apa saja yang perlu dikerjain, gimana sih kita kerja di belakang layar dari sebuah event. Gak lama dari kepanitiaan RAT ini, diadakannya oprek pengurus atau wawancara pengurus. Nah, di situ aku tertarik banget karena aku udah cinta sama Kokesma. Aku daftar jadi pengurus Kokesma dan ikut wawancara. Sampai akhirnya aku diterima di Departemen PSDA menjadi staf muda. Nah, itu cerita aku masuk Kokesma. Wih, secinta itu ya biasanya sama Kokesma. Aku bayangin aja tuh udah seru banget loh. Gimana nih dari Kak Ica sendiri, ceritain dong proses perjalanannya gitu, cara sampai masuk ke Kokesma gitu.
Oke, pertama tentunya daftar Kokesma terlebih dahulu. Lalu mungkin proses saya sama teman yang lain agak beda ya, karena saya itu tidak ikut Diksar dan tidak ikut Diklat tuh. Kenapa saya tidak ikut Diksar? Karena pada saat itu saya bentrok dengan kegiatan di kampus. Lalu pada saat itu eh siapa ya? Pokoknya ada yang ngomong gini, jika ingin dapat sertifikat Diksar harus membuat poster mengenai koperasi. Nah, di dalamnya itu ada prinsip-prinsip koperasi, terus ada hukumnya, terus ada fondasi entrepreneur, kemudian harus dipost di IG story dan memposting poster tersebut dan tag IG Kokesma gitu. Lalu saya membuat itu sehingga saya mendapatkan sertifikat Diksar. Kemudian saya mengikuti magang di departemen bisnis. Itu departemen bisnis itu lagi oprek gitu buat membuat produk, karena pada saat itu lagi ada yang mau KKN. Jadi saya di situ magang membuat ID card, terus kayak mulai dari desain, terus kayak gimana sih cara membuatnya gitu. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan gitu pas saya langsung membuat itu. Terus oh ya, alasan saya nggak ikut di court itu karena saya tidak diizinkan oleh orang tua karena ada suatu hal pada saat itu, karena di court itu pelaksanaannya setelah LK jurusan, karena saya ada eh apa ya, di LK itu mungkin keras, jadi pada saat report saya tidak diizinkan seperti itu. Kemudian saya ikut panitia RAT itu di bagian divisi acara gitu. Saya berkontribusi langsung gitu menyukseskan acara tersebut gitu. Ternyata nggak semudah itu. Di divisi acara harus job desk-nya ada yang double gitu, ada aja yang kurang gitu. Lalu ada proyek kepengurusan, kemudian saya daftar itu yang pertama ada departemen bisnis, keorganisasian dan human. Lalu saya keterima di departemen keorganisasian. Seperti itu. Wah, kalian ini keren banget ya gitu. Dengan cerita perjalanan yang agak berbeda, tetapi kalian tetap memutuskan untuk join Kokesma. Keren-keren sih. Semoga bisa ngejalannya dengan penuh tanggung jawab ya, tetap enjoy ngejalannya dan bisa membawa Kokesma untuk kita menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya, kegiatan kuliah kan udah padat banget ya tadi tuh. Dan di samping itu kita juga pasti punya kegiatan pribadi seperti ngumpul bareng keluarga dan teman-teman yang lain atau. Nah, gimana sih cara kalian membagi waktu antar kuliah, Kokesma dan kegiatan pribadi kalian? Mungkin boleh dari ke Sanas dulu. Oke, cara membagi waktunya gimana? Di Kokesma nih enaknya kalau ada kegiatan tuh gak ngehabisin waktu yang sangat lama. Jadi aku masih bisa fokus untuk kuliah dan masih bisa aktif dalam Kokesma. Kenapa aku bilang begitu? Karena setiap kepanitiaan atau event Kokesma, rapatnya tuh yang nggak menguras tenaga, bener-bener fleksibel banget. Mostly rapatnya tuh rata-rata malam ya. Dan ketika rapat, itu tuh kayak jelas banget kita tuh mau ngomongin apa, mau tujuannya kemana gitu. Kayak pokoknya sesuai jadwal aja. Dan aku bisa enjoy ngejalaninnya. Dan itu sama sekali nggak ngehambat aku dalam perkuliahan. Jadi aku bisa kuliah dengan lancar. Dan enaknya lagi, Kokesma itu kita nggak ikut seluruh kepanitiaan. Tapi sistemnya tuh kayak dibagi gitu loh. Atau di rolling. Jadi kayak ada jeda istirahatnya. Misalnya aku
saat ini aku lagi join kepanitiaan study visip. Nanti ada next kepanitiaan lagi, bisa aja aku nggak join. Di saat itulah aku bisa istirahat dan fokus pada tugas-tugas aku. Nanti ada next kepanitiaan lagi, aku baru dilibatkan lagi. Kalau untuk kegiatan pribadi sih aku nggak ganggu, jadi aku masih bisa main sama teman-teman aku di hari libur. Dan enaknya Kokesma tuh bener-bener nggak ngehabisin waktu aku gitu loh. Jadi aku masih bisa enjoy nikmatin kuliah sambil berorganisasi. Wah, betul banget. Aku setuju nih sama Kak Sanas. Kokesma se-fleksibel itu ya. Boleh nih dari Kak Ica gimana? Cara membagi waktunya Kak Ica. Waktu kuliah itu kan kuliah itu poin utama ya. Jadi saya itu membaginya ya kayak fokus kuliah kayak Kokesma gitu, karena kalau kepentingan pribadi itu saya tuh jarang gitu ya. Terus kalau misalkan rapat di Kokesma itu ataupun event, kalau misalkan rapat paling online gitu. Kalau offline itu jarang. Terus rapatnya pun malam, misalkan kayak jam habis isa gitu kan. Menurut saya itu masih bisa beriringan gitu antara kuliah dengan Kokesma gitu. Menurut saya Kokesma itu enggak membebankan kepada saya gitu ya. Jadi ya udah dibawa santai gitu, asalkan tujuannya tercapai gitu. Menurut saya Kokesma ini santai tapi keren gitu. Seperti itu. Wah, keren nih, keren. Cara kalian tuh buat bagi waktunya menurut aku sih good job ya, maksudnya bagus gitu ya. Semoga untuk Kokesma yang lagi dengerin podcast kali ini tuh bisa diterapkan juga ya, supaya kegiatan kita bisa lebih produktif dan tetap enjoy ngejalaninnya di tengah kesibukan yang begitu banyak. Oke, aku mau tahu lagi nih, apa sih first impression kalian terhadap Kokesma? Kan kalian nih udah daftar, udah jadi pengurus. Nah, awal pertama kali nih, first impressionnya tuh terhadap Kokesma. Siapa tahu kan sama kayak sobat Kokesma Ania yang lagi dengerin podcast kali ini gitu. Boleh mungkin dari ke Ica dulu deh. Ya, first impressionnya itu menurut saya itu keren, asik, terus keluarganya tuh dapet banget, orang-orangnya tuh humble banget, kayak cepet berbaur, mudah berbaur, jadi jadinya itu tidak menimbulkan canggung gitu. Jadi ya udah kayak temen yang udah sering ketemu gitu. Oke, kekeluargaan dan sifat teman-teman kita yang humble banget itu emang perlu banget ya sih sama kita gitu, biar kita tuh jadi kayak lebih nyaman gitu di organisasi ya kan. Boleh nih kalau dari Kak Sanas gimana first impressionnya gitu di Kokesma? Kalau dari aku asik banget sih teman-temannya. Soalnya dulu waktu awal aku masuk Kokesma tuh kayak temennya tuh masih sedikit gitu, dan makin kesini aku makin punya banyak teman. Soalnya kayak solid banget, terus kekeluarganya tuh dapet banget. Pokoknya asik banget deh. Wah, iya sih betul. Aku setuju pokoknya sama dari Kak Ica dan Kak Sanas. Dapat kekeluargaan, dapat rasa nambah relasinya juga, pertemanan jadi nambah banyak. Itu aku setuju banget sih. Nah, setelah ini kan udah daftar jadi pengurus, setelah rasanya masuk Kokesma, dari lingkungannya, dari keluarganya dan lain-lainnya itu gimana nih setelah masuk Kokesma? Selain yang tadi disebutin, coba ada lagi gak gitu? Mungkin dari Kak Ica dulu. Kegiatan ya Kak. Iya, mungkin rasanya gitu setelah masuk Kokesma. Kan tadi kan dari kekeluargaannya iya dapet ya, dari lingkungannya juga nyaman ya. Nah, mungkin ada lagi hal lain gitu Kak, setelah masuk Kokesma yang dirasa apa gitu. Ya benar sih, tentunya nyaman, terus kayak kitanya tuh ya tadi yang saya bilang itu nggak canggung, jadi kayak langsung nyambung aja gitu, kayak udah sering ketemu, terus kayak lingkungannya mendukung, nggak bikin kita risih gitu, bikin kita tuh kayak merasa dirangkul gitu sama angkatan-angkatan atas, seperti itu.
Wah, aku setuju nih, setuju. Dari Kak Sana sendiri gimana? Tadi aku setuju banget tuh sama jawabannya Kak Ica. Kakak-kakaknya pada ngerangkul. Aku juga ngerasain sih, soalnya kakak-kakak di Kokesma nih pada baik-baik banget, pada perhatian. Udah deh, cukup Kak. Wah, aku baik gak nih? Baik ya, kita semua semoga baik gitu. Alhamdulillah kalau kalian rasanya seperti itu, semoga tetap nyaman terus ya sama Kokesma. Oke. Setelah beberapa bulan bergabung jadi pengurus Kokesma Untirta 2023 ini, kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan atau yang dijalankan, dan menurut kalian berat nggak sih ngejalaninnya gitu? Mungkin boleh dari ke sana dulu. Kalau untuk kegiatan yang udah dilakuin itu sebelum jadi pengurus, aku udah mencoba jadi kepanitiaan RAT dan itu seru banget. Yang kita belum join aja, kita udah dikasih kesempatan gitu loh, atau gambaran gimana kita bisa bergabung dalam sebuah kepanitiaan. Aku bisa tahu rasanya gimana proses-prosesnya. Sekarang aku lagi ngejalanin proker study visit. Aku jadi divisi konsum yang jobdesknya tuh kayak kita ngehandle semua konsumsi untuk anggota Kokesma. Udah itu aja Kak. Wah, keren. Boleh nih kalau dari Kak Ica gimana? Apa yang sudah dijalankan gitu, dan berat nggak sih menurut Kak Ica ngejalaninnya? Oke, itu saya pernah jadi panitia RAT itu di divisi acara. Lalu setelah jadi pengurus itu ada rapat kerja dan upgrading, terus ada bukber Kokesma. Itu di bukber Kokesma itu proker dari departemen keorganisasian departemen saya sendiri. Itu saya jadi PJ Humas gitu. Akan tetapi di situ saya belajar dan banyak evaluasi buat saya sendiri. Itu. Wah, ternyata kalian berdua ini dari itu ya, awal mulai dari RAT ya. Kalau sama aku mungkin bedanya ini kali ya, aku tuh gak ikut RAT. Awal pertama kali kepanitiaan dulu tuh Milad, dan itu enjoy banget sih ngejalaninnya dan gak berat juga gitu. Betul sih yang kalian bilang itu ya. Nah, mungkin buat sobat Kokesmania nih yang belum bergabung, tertarik gak sih untuk masuk ke dalam keluarga Kokesma? Kan seru banget tuh, terus ngejalannya juga enjoy, gak berat ya kan? Nah, boleh nih lanjut lagi ke, aku mau nanya nih, ada nggak sih kendala yang dihadapi setelah bergabung dengan Kokesma? Kalau misalnya ada, boleh tahu nggak apa aja gitu kendalanya, dan gimana cara kalian menghadapi kendala tersebut gitu di Kokesma? Boleh dari Kak Ica dulu. Alhamdulillah sih untuk sampai saat ini tidak ada kendala gitu ya. Menurut saya kalau misalkan kendala itu intinya dikomunikasikan gitu biar menemukan solusi gitu, gimana nih gitu biar kendala itu bisa ditanganin gitu, seperti itu. Aku setuju banget sama Kak Ica. Komunikasi itu penting banget ya Kak ya, buat di sebuah organisasi. Mungkin dari Kak Sana sendiri, ada nggak kendalanya Kak? Kalau dari aku sih sama aja, belum ada kendala sampai saat ini. Tapi mungkin untuk kedepannya kita nggak tahu ya kalau misalnya ada kendalanya tuh kayak kalau misalnya kita lagi antara tugas kuliah dan tugas Kokesma tuh jadwalnya samaan gitu. Kita tuh harus bisa membagi-bagi waktu aja sih. Betul. Harus bisa ngebagi waktu aja sih ya, itu ya sistemnya. Itu sih poin utamanya, yang ngebagi waktu, terus juga dijaga komunikasinya, itu peran penting sih dalam sebuah organisasi menurutku juga. Oke, selanjutnya nih, pelajaran atau benefit apa sih yang sudah didapat atau dirasakan dari teman-teman juga nih, dari Kak Ica sama Kak Sanas setelah bergabung dengan Kokesma? Mungkin boleh dari Kak Sanas dulu. Pelajaran yang didapatnya sih kita harus bisa membagi waktu aja sih. Soalnya tugas utama kita kan kuliah dan kita saat ini kan masuk ke dalam UKM, dimana kita tuh udah punya tanggung jawab gitu. Jadi kita harus bisa membagi waktu aja.
Wih, betul. Setuju sama Kak Sanas. Mungkin dari Kak Ica gimana mungkin, Cas? Ya, menurut saya itu manajemen waktu sih. Jadi kita tuh kalau misalkan sering ikut-ikut organisasi itu sehingga kita belajar mengenai manajemen waktu. Jadi udah tertata gitu tuh. Jadi kita tuh nggak menyusahkan diri sendiri gitu. Itu kita sekalian belajar mengenai manajemen waktu yang baik gitu antara kuliah, organisasi. Wah, setuju banget sih sama Kak Ica sama Kak Sanas. Manajemen waktu itu juga penting banget ya, gitu. Selain itu juga dapat gak sih kalian pengembangan dirinya buat kita gitu di Kokesmanya, kan beberapa tadi udah ikut organisasi kepanitiaan ya, dapat gak sih? Wah, dapet banget Kak. Aku bisa nambah teman, bisa ngelatih jiwa apa ya? Jiwa kepemimpinan aku, bisa bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain lah pokoknya Kak. Oke, dari Kak Ica juga dapat kan ya dari beberapa kepanitiaan gitu ya? Iya betul, dapat teman yang dari berbagai jurusan, terus dapat pengalaman baru, pengetahuan baru, bikin relasi baru. Pokoknya benefitnya itu kayak banyak banget betul kalau di sebuah organisasi. Kalau kita emang niat mengikuti kegiatan tersebut. Betul sih. Karena tuh kita sebagai mahasiswa juga rasanya kurang lengkap ya sih kalau kita tuh tidak mencoba banyak hal ya kan. Apalagi hal yang bersifat positif, salah satunya itu Kokesma. Kokesma tentunya bisa jadi wadah dan lingkungan yang positif dan mengajarkan kita menjadi apa sih untuk memanajemen apapun itu, kayak manajemen waktu, manajemen organisasi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, terakhir nih, mungkin dari teman-teman boleh kasih pesan dan kesannya setelah bergabung jadi keluarga Kokesma Untirta. Mungkin boleh dari Kak Ica dulu. Oke, kesannya itu bahagia ya, berani, aktif, hangat, akuntabel, giat, inspiratif, dan adaptif. Pesannya itu semoga Kokesma ke depannya lebih baik, semoga proker-prokernya berjalan dengan baik, dengan lancar, bisa pokoknya Kokesma itu ke depannya semoga makin keren. Amin, 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 amin ya Allah. Semoga makin keren ya Kokesma. Asik. Mungkin dari Kak Sanas, apa nih pesan-kesannya ya Kak setelah bergabung di Kokesma? Kesannya asik banget, enak banget, banyak banget pengalaman yang aku ambil yang sebelumnya belum pernah ada gitu. Dan pesannya itu semoga makin maju dan berkembang, makin aktif lagi anggota Kokesmanya, bukan salah satunya doang yang aktif, tapi semua anggota Kokesma aktif dan makin jaya. Amin, amin. Semoga Kokesma juga semakin lebih solid dalam kekeluargaannya gitu. Amin. Oke, semoga kita sebagai bagian dari Kokesma bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi nih untuk Kokesma, dan Kokesma menjadi wadah juga untuk kita terus mengembangkan diri menjadi lebih baik dan lebih punya pengalaman lebih banyak lah pokoknya. Oke. Wah, seru banget ya obrolan kita kali ini. Makasih banyak untuk Kak Cantik, Kak Ica, dan Kak Nas yang udah mau luangin waktunya untuk berbagi pengalaman kepada sahabat Kokesmania semuanya. Pengalamannya keren-keren banget nih, dan pastinya bisa diterapin juga nih sama teman-teman Kokesmania yang lainnya. Kokesma Untirta ternyata semenyenangkan itu ya. Senang banget rasanya bisa bergabung jadi keluarga Kokesma Untirta, dan kita bisa bareng-bareng mengembangkan diri dengan banyak mencoba hal baru di Kokesma. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kece kita kali ini, yaitu Kak Ica dan Kak Sanas. Sukses selalu untuk apapun yang dilakukan saat ini. Semoga next kedepannya kita masih bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol santai kayak gini lagi. Makasih juga untuk sahabat Kokesmania yang udah dengerin podcast kali ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak informasi dan manfaat yang bisa kalian dapatkan dari podcast kali ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Maafin kalau aku ada salah kata. Nantikan terus episode podcast mas seru lainnya. Sampai ketemu di next episode. Bye bye Kokesmania.
Damn.